Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Anis. Hari ini kita akan belajar seni budaya, khususnya tentang seni musik ya, dengan judul bernyanyi dengan satu suara. Kalian simak baik-baik ya penjelasan Miss berikut ini. Dimulai dengan pengertian bernyanyi. Bernyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan, biasanya diiringi dengan alat musik. Bernyanyi dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Bernyanyi secara perorangan disebut dengan menyanyi tunggal atau solo, sedangkan bernyanyi secara kelompok dinamakan vokal group. Bernyanyi secara unisono. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara, seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Bernyanyi unisono biasa disebut dengan bernyanyi satu suara. Secara etimologi, kata unisono berasal dari kata uni, yang berarti satu, dan sono yang berarti suara. Jadi unisono adalah satu suara. Partitur lagu pada penyanyi unisono hanya melodi pokoknya saja. Salah satu partitur lagu yang dapat digunakan untuk bernyanyi unisono misalnya lagu daerah. Lagu daerah yang terdiri dari berbagai macam di Indonesia merupakan warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan, karena di dalam lagu daerah terkandung suatu makna, pesan untuk masyarakat serta suasana atau keadaan masyarakat setempat, dan bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa daerah setempat. Hal ini merupakan suatu keunikan dan ciri khas dari lagu daerah. Oleh sebab itu, lagu daerah sangat tepat apabila dinyanyikan secara unisono sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Indonesia. Teknik vokal dan organ suara manusia. Kita mulai dari teknik vokal. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah teknik vokal yang dilontarkan oleh para komentator dalam acara pencarian bakat di televisi. Adapun unsur-unsur teknik vokal terdiri dari yang pertama ada artikulasi, adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas ya. Jadi dalam bernyanyi itu harus menggunakan artikulasi yang baik dan jelas. Selanjutnya ada intonasi. Adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Selanjutnya ada pernafasan, usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Oke, selanjutnya ada phrasering, adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dipengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Selanjutnya ada resonansi, adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Selanjutnya ada vibrato, adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar teratur, biasanya diterapkan di setiap akhir sebuah kalimat lagu. Selanjutnya ada improvisasi, adalah usaha memperindah lagu dengan merubah atau menambah sebagian melodi lagu dengan profesional tanpa merubah melodi pokok. Dan yang terakhir ada sikap badan, adalah posisi badan ketika seseorang sedang bernyanyi, bisa sambil duduk atau berdiri, yang terpenting saluran pernafasan jangan sampai terganggu. Selanjutnya ada teknik pernafasan. Pernafasan dalam teknik vokal dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama ada pernafasan dada, dilakukan dengan cara mengisi udara paru-paru bagian atas. Pernafasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam bernyanyi. Dalam pernafasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Jenis pernafasan ini biasanya untuk menghasilkan nada-nada rendah. Kelemahan dari pernafasan dada adalah akan mudah kehabisan nafas, sehingga hal ini kurang baik jika digunakan untuk bernyanyi. Selanjutnya adalah pernafasan perut.
Dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernafasan ini kurang efektif untuk bernyanyi karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Dalam pernafasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernafasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras, namun demikian pernafasan perut tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. Selanjutnya ada pernafasan diafragma. Dalam pernafasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Kemudian udara dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi. Saat diafragma menegang atau lurus, maka rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Oke, volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan nafas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Pernafasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Pernafasan ini juga memungkinkan untuk mendapatkan suara murni dengan nafas yang panjang. Unsur-unsur pada lagu, yang pertama ada notasi musik, adalah sistem penulisan karya musik. Dalam notasi musik, nada dilambangkan oleh not, tulisan musik biasa disebut dengan partitur. Notasi musik standar saat ini adalah notasi balok yang didasarkan pada para nada dengan lambang untuk tiap nada menunjukkan durasi dan ketinggian nada tersebut. Selain notasi musik, tanda diam juga merupakan unsur yang penting dalam sebuah lagu. Tanda diam atau tanda istirahat digunakan untuk menunjukkan waktu jeda dalam sebuah karya musik. Ketika melihat tanda istirahat, tidak perlu melakukan apapun selama itu, tetapi tetap menghitung ketukan-ketukannya. Sama seperti notasi, tanda istirahat juga menunjukkan jumlah ketukan. Adapun bentuk dan nilai notasi dan tanda diam dapat dijelaskan sebagai berikut ya. Kalian bisa melihat tabel yang sudah disajikan ya. Tanda kunci mutlak digunakan untuk memainkan atau menuliskan lagu yang menggunakan notasi balok, karena kunci tersebut menjadi patokan dalam memainkan lagu-lagu yang menggunakan notasi balok. Tanda kunci disebut juga dengan clef, adalah tanda yang ditulis pada awal para nada atau sangkar nada yang berfungsi untuk menunjukkan letak nada. Ada 3 macam tanda kunci, yaitu kunci G, kunci F, dan kunci C. Yang pertama ada kunci G disebut juga dengan kunci biola karena kunci G disebut untuk menuliskan nada-nada yang tinggi, sopran, mezzo-sopran, dan alto. Kunci G menunjukkan letak nada G pada garis kedua. Kunci F adalah kunci yang biasa digunakan untuk menuliskan nada-nada rendah, maka kunci F disebut juga dengan kunci bass. Kunci F diletakkan di garis keempat pada garis para nada yang artinya nada F terletak pada garis keempat. Kunci F biasanya digunakan untuk suara-suara rendah seperti alto, tenor, dan bass. Yang terakhir ada kunci C. Kunci C adalah kunci yang menunjukkan letak nada C, digunakan untuk menuliskan nada sedang. Tanda kunci ini biasanya hanya digunakan untuk penulisan instrumen yang bersuara alto dan tenor, atau biola alto dan cello. Tanda kunci C dibedakan menjadi 5 macam. Karena letaknya yang dapat berpindah tempat, kunci ini sering juga disebut movable clef. Nada yang terletak di depan tengah notasi tersebut adalah C1. Nada berikut menyesuaikan sesuai dengan posisi atau letak nada yang akan berpengaruh pada tinggi dan rendah nada. Setelah notasi musik, tanda kunci, selanjutnya ada melodi. Melodi adalah rangkaian dari beberapa nada atau sejumlah nada menurut tinggi rendahnya nada yang berbunyi. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan melodi adalah tinggi rendahnya dan panjang pendeknya nada dalam sebuah musik. Melodi sering terdiri dari satu atau lebih frase musik atau motif dan biasanya diulang-ulang dalam lagu dalam berbagai bentuk. Nomor 4 ada irama atau ritme, adalah rangkaian gerak yang beraturan dan menjadi unsur dasar dari musik.
Ritme terbentuk dari suara dan diam. Suara dan diam tersebut digabungkan untuk membentuk pola suara yang berulang untuk membuat ritme. Ritme memiliki tempo yang teratur tetapi dapat memiliki bermacam-macam jenis. Selanjutnya ada birama. Birama adalah ketukan atau ayunan berulang-ulang yang hadir secara teratur di waktu yang bersamaan. Umumnya, birama biasanya ditulis dalam angka pecahan seperti 2/4, 3/4, 4/4, dan seterusnya. Selanjutnya ada harmoni. Harmoni adalah sekumpulan nada yang apabila dimainkan bersama-sama akan menghadirkan sebuah bunyi yang enak dinikmati. Harmoni juga bisa diartikan sebagai suatu rangkaian akor-akor yang disusun selaras dan dimainkan sebagai iringan musik. Selanjutnya ada tempo. Tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu. Semakin cepat sebuah lagu dimainkan, maka semakin besar pula nilai tempo lagu tersebut. Secara umum terdapat 8 kategori tempo, di antaranya yaitu yang pertama adalah largo, lambat sekali. Selanjutnya ada lento, lebih lambat. Ada giù, lambat. Andante, lambat juga. Moderato, sedang agak lambat. Allegro, cepat. Vivace, lebih cepat. Dan yang terakhir ada presto, cepat sekali. Nomor 8 ada dinamika, adalah keras lembutnya nada. Fungsi dinamika menjadi penting karena dapat menunjukkan nuansa sebuah lagu, baik itu suasana sedih, senang, datar, agresif, dan sebagainya. Dinamika mampu menunjukkan emosi dan perasaan pada sebuah lagu. Istilah-istilah tanda dinamika adalah sebagai berikut. Yang pertama ada piano, lembut, pianissimo, sangat lembut, mezzo piano, setengah lembut, mezzo forte, setengah keras, forte, keras, fortissimo, sangat keras. Nomor 9 ada timbre. Timbre adalah perbedaan sifat antara dua nada yang sama kuat dan sama tinggi nadanya dalam konstruksi instrumen. Singkatnya, timbre dapat diartikan sebagai kualitas atau warna bunyi dalam seni musik. Contohnya, timbre yang dihasilkan alat musik tiup akan berbeda dari timbre yang dihasilkan dari alat musik petik, meskipun keduanya dimainkan pada nada yang sama. Nomor 10 ada tangga nada, adalah urutan dari suatu nada yang disusun membentuk tangga. Secara umum tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonik dan tangga nada pentatonik. Tangga nada diatonik adalah tangga nada yang terdiri dari 7 buah nada dengan 2 jenis jarak, setengah atau 1/2 dan 1. Sedangkan tangga nada pentatonik adalah tangga nada yang hanya terdiri dari 5 nada pokok saja. Pada tangga nada pasti memiliki satu nada dasar yang diikuti oleh nada-nada lainnya. Bisa lebih rendah atau lebih tinggi dengan pola interval tertentu sehingga membentuk ciri khas tertentu. Berlatih teknik vokal, latihan vokal dapat dilakukan sambil menyanyi, yaitu dengan melakukan eksplorasi lagu model. Lagu model adalah lagu yang sudah dikenal dan digunakan untuk mengenal konsep elemen musik. Lagu model tersebut dinyanyikan dengan cara merubah nada dasar secara berturut-turut naik dan turun. Nah, di slide selanjutnya, Miss akan memberikan contoh lagu-lagu daerah. Ada beberapa contoh lagu-lagu daerah yang bisa kalian dengarkan. Dengarkan baik-baik dan coba untuk dihafalkan karena nanti Miss akan memberikan tugas untuk praktek menyanyikan lagu daerah secara unisono. Oke? Ampar-ampar pisang, pisangku belum
beko yumano bungo awe ade temino kibeku bano ko bombeko yumano bungo awe ade honke 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 riro honke jombe jombe riro honke 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 riro honke jombe jombe riro hey amko rambe amko aronawa kombe hey amko rambe amko aronawa kombe temino kibeku bano ko bombeko yumano bungo awe ade temino kibeku bano ko bombeko yumano bungo awe ade honke 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 riro honke jombe jombe riro honke 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 riro honke jombe jombe riro Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema baki pase apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema baki pase arafabe aswara kwa arafabe aswara kwa apuse kokondao yarabe solendoreri uflenso baninema baki pase apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema baki pase arafabe aswara kwa arafabe aswara kwa